Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ba'da sholatil zuhri kita masih belajar hal-hal yang berhubungan dengan kesyirikan. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan yaitu mengenai ziarah kubur. Nah, menurut Imam An-Nawawi, begitu juga Ibnu Katsir, Ibnu Asakir yang menceritakan bagaimana Bilal yang sudah pindah ke Sam karena meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak sanggup dia azan dan tak sanggup dia tinggal di Madinah. Nah, pada saat itu dia ziarah. Sudah beberapa tahun dengan mimpi, nah balik lagi dia. Jadi ada pertanyaan di dunia maya, mungkin Bapak Ibu yang melihat di Facebook, bagaimana kalau kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silahkan saja. Malah dianjurkan. Dan doa kami kepada jamaah yang hadir di sini, minimal sekali seumur hiduplah Allah berikan kita rezeki yang seluas-luasnya agar bisa pula nanti ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai ziarah kubur, dulunya pernah dilarang oleh baginda Rasulullah. Rasul menyampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu pernah saya larang ziarah kubur. Kenapa? Karena posisi pada saat itu pengetahuan orang tentang ziarah kubur ini belum sebegitu, belum mendalam. Orientasinya, tujuannya orang ziarah kubur itu hanya sekedar membangga-banggakan, khulaya, pamer. Makanya ada di surah At-Takasur itu, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia ini akan sifatnya membangga-banggakan, pamer. Sampai kapan? Sampai ke liang kubur pun sebelum dimasukkan ke liang kubur itu masih ada sifat itu. Ini mayit ini suku bangsawan, ikut pertempuran tidak pernah kalah. Oh, dibanggakan. Nah, namun kalau niatnya baik, Rasul mengatakan fal'an fazuruha. Sekarang silahkanlah ziarah kubur. Apa gunanya? Fa innaha tazakkirukumul akhirah. Ziarah kubur itu dalam rangka mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Silahkan. Tapi tata caranya tetap dipakai. Kalau ke rumah kita pakai assalamualaikum, ke kubur pun pakai salam. Baca doanya, assalamualaikum ya ahlad diyar, ya ahlal kubur, minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insyaallah bikum lahikun, as'alullahu lana walakumul afiyah. Setelah itu berdoa. Kalau misalnya kuburannya itu hanya satu orang saja di situ, berdoa. Mayatnya laki-laki, tetap sama doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita ke kuburan umum, doanya ditukar menjadi hum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Seperti itu. Jadi kita yang dalam tanda petik belum terbiasa menggunakan istilah ziarah. Nanti Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umrah, seluruh kegiatan ketika kita ingin berkunjung, jadi ziarah itu bukan untuk orang mati saja, untuk orang hidup pun silakan. Besok saya mau ziarah nih ke tempat Ustaz Karim. Besok
Kita ziarah, diinformasikan nanti kemana? Ke Gunung Uhud, melihat makam para syuhada, boleh-boleh saja. Mana ziarah yang dilarang? Nah ini. Pertama, ketika ziarah itu dia meratap, menyebut-nyebutkan hal-hal yang sampai bahasanya yang tak baik pun nanti disebut. Tidak boleh nih. Yang kedua, meminta-minta yang tidak baik atau meminta-minta yang tak dibenarkan. Dipegangnya batu nisannya, batu nisan itu, anak mau masuk kuliah. Tolonglah, ini anak saya mau masuk kuliah. Ini syirik nih. Kenapa? Karena kuburan itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Kuburan itu tidak ada lagi di situ kekuatan. Terus kenapa kita ziarah? Ada istilah ziarah ke Wali Songo, ke tuan-tuan guru, silahkan. Tapi kalau saya punya saran, caranya Bapak mau kemana? Ziarah ke nih, yang paling dekat di kita ini, Kampar Kiri, Tuan Guru Kuntu, silahkan. Bawa orang yang berilmu ke sana, dia akan menjelaskan bagaimana perjuangannya terhadap Islam. Ke Wali Songo, silakan dijelaskan dia. Jadi selain kita menambah ilmu pengetahuan, ini juga akan menambah semangat kita apa yang sudah mereka torehkan terhadap agama Islam ini. Nah, ini di era-era 90-an lah. Bapak Ibu sudah mendengar, apalagi musim-musim togel itu, la ilaha illallah. Yang ditanya bukan hanya orang yang sadar, yang gila pun ditanyanya. Pak, berapa nomornya? Udah tahu kawan itu tak berfungsi akalnya, tanya lagi. Sampai-sampai tidur di kuburan, meminta pula sama kuburan itu. Nah, ini kan udah parah ini. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak salah dalam memahaminya. Ketika kita ziarah, gunanya untuk mengingatkan kita tentang akhirat. Kita tahu apa pengorbanannya untuk Islam, makanya dibaca dulu sejarah. Kita mau ziarah nih ke makam mana? Misalnya Pondok Pesantren Mustafawiyah didirikan tahun 1912, belum merdeka Indonesia itu sudah ada pondok itu. Apa pengorbanannya? Bagaimana dia membangun perekonomian umat? Nah, kalau orientasinya mengambil pelajaran, mengambil ibrah, silahkan saja, tapi jangan pernah meminta langsung. Ada, mohon maaf lah, ya Allah. Nanti Bapak Ibu ada di sana namanya di Tanah Haram, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Utsman, Masjid Ali ini, la ilaha illallah. Ambil sapu tangan, gosok, gosok, ngalap barokah. Nggak ada itu ngalap barokah itu, nggak ada. Jadi ini mohon diperbaiki niatnya. Tinggal lagi minimal kita kami ulangi lagi tadi bacaannya. Ketika ziarah kubur, pakai adab dan tata caranya. Jangan lupa salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Baca doanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ila akhirih. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.